siang saudara-saudara sekalian. Senang bertemu dengan saudara sekalian pada siang hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saudara sekalian, pada siang hari ini kita akan membicarakan tentang agenda kepemimpinan kinerja yang khususnya akan kita bahas, yaitu tentang jejaring kerja. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri lebih dahulu. Nama saya Agung Setiabudi. Saya menjabat sebagai Dasara Ahli Utama di Pusdiklat LHK Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Bogor. Bapak Ibu sekalian, sebelum melangkah ke materi tentang jejaring kerja, di dalam penyampaian materi jejaring kerja dengan 4 materi pokok ini, ada beberapa strategi yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah penyamaan persepsi antara kami dengan Bapak Ibu sekalian, sehingga pengertian-pengertian nanti akan lebih fokus dan sama di dalam implementasinya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, metode yang akan kami lakukan di dalam pengajaran mata pelatihan jejaring kerja ini, pertama tentu saja ceramah. Kami akan menayangkan bahan ceramah untuk jejaring kerja. Kemudian kami minta Bapak Ibu sekalian juga menceritakan tentang telling story tentang keadaan di unit organisasi Bapak Ibu sekalian tentang jejaring kerja yang ada, baik itu keberhasilan maupun kegagalan di masing-masing instansi Bapak Ibu sekalian. Kemudian tentu saja nantinya Bapak Ibu sekalian akan mengerjakan beberapa studi kasus untuk lebih mendalami tentang mata pelatihan jejaring kerja ini. Kemudian kita akan adakan kuis. Kuis ini akan membuat Bapak Ibu sekalian berpikir dan lebih bisa menganalisa tentang jejaring kerja ini. Misalnya kuis tentang apa sih itu peran kita di dalam jaringan kerja itu, posisi kita seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian strategi berikutnya adalah masing-masing nanti presentasi. Setelah kuis tadi dilaksanakan, ada presentasi dari hasil studi kasus. Masing-masing kelompok kita bagi peserta dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok melakukan presentasi dan tanya jawab di situ. Laporan presentasi dibuat oleh masing-masing kelompok untuk kita gunakan sebagai evaluasi terhadap pelatihan jejaring kerja ini. Sebelum kita menuju ke mata pelatihan, tadi saya sampaikan beberapa strategi yang akan kami lakukan. Tentu saja ini harus didukung dengan media atau alat bantu, tentu saja laptop, LCD, chart atau whiteboard seperti ini, ataupun
bahan tayang yang jelas akan kami siapkan. Bapak Ibu sekalian, di dalam mata pelatihan Bapak Ibu sekalian, kita melangkah ke materi pokok. Yang pertama, konsep tentang jejaring kerja, network, dan berjejaring kerja, di mana kami di sini akan menjelaskan pengertian, kemudian tadi seperti saya sampaikan deskripsi singkat terhadap materi pokok ini, kemudian peralatan yang kita gunakan adalah tentu saja ini akan kita sampaikan tentang pengertian apakah itu jaring kerja maupun berjaring kerja. Jadi ada dua submateri, yaitu konsep jaring kerja dan berjaring kerja. Ini seperti kita ketahui bahwa jaring kerja ini sangat dibutuhkan oleh organisasi untuk membantu dalam mencapai kinerjanya. Metode pengajaran yang akan saya lakukan di materi pokok 1 ini tentu saja tadi saya sampaikan ceramah, kemudian dialog interaktif, tanya jawab tentang pengalaman di dalam saudara-saudara peserta ini sehari-hari melaksanakan jejaring kerja dan berjaring kerja. Kemudian berikutnya akan saya sampaikan nanti tayangan video yang cukup bagus, contohnya di PT Kereta Api sangat bagus sekali. Itu yang lesson learn yang sangat berhasil, bagaimana membuat suatu jejaring kerja dan mereka berjejaring kerja. Kemudian kami juga minta nanti para peserta juga bisa menyampaikan pengalamannya, telling story tentang pelaksanaan jaring kerja maupun berjaring kerja di unit saudara-saudara sekalian. Adalah untuk materi pokok 2, yaitu konsep analisis jejaring sosial. Ini juga akan tentu saja jejaring kerja itu definisinya adalah satu set hubungan antara pihak kuat dan pihak lemah. Kuat itu hubungan antar pihak yang sudah sangat mengenal mendalam, intensif dilakukan. Sedangkan yang lemah hubungan yang tidak aktif, tidak banyak digunakan. Tapi ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut supaya yang lemah ini juga akan bisa kita budayakan. Materi pokok berikutnya adalah konsep penataan ulang jejaring kerja. Ini dilakukan dengan kita mengawali bagaimana kita memetakan jejaring kerja yang ada saat ini. Yang ini kemudian akan kita gunakan untuk membuat suatu penataan jejaring kerja yang baru dengan penyesuaian-penyesuaian yang ada. Di materi pokok 3 ini metode yang kita gunakan tentu saja ceramah, kemudian tanya jawab, kemudian peserta bisa memetakan masing-masing jejaring kerja di instansinya dengan memberikan pengalamannya. Kemudian peralatan yang digunakan tentu saja laptop, kemudian
proyektor dan bahan tayang, whiteboard, spidol warna, dan flip chart tentu saja. Bapak Ibu sekalian, materi yang terakhir adalah materi tentang konsep pendaya gunaan jejaring kerja. Nah, ini yang tahap ini sangat menentukan, karena di sini kita bisa melihat apakah jejaring kerja ini bisa bekerja dengan sesuai dengan harapan kita untuk manfaat bagi unit kerja kita dalam mencapai kinerja yang ditargetkan. Di sini dibutuhkan peran network leadership. Di dalam materi pokok 4 ini, metode yang kami lakukan tidak banyak ceramah, hanya sedikit ceramah, tetapi kita meminta peserta bisa berinteraksi dengan telah dikuasainya 3 materi pokok sebelumnya. Banyak berdiskusi, kawan-kawan akan membuat satu grup untuk memecahkan suatu studi kasus di dalam pendayagunaan jejaring kerja. Kemudian alat yang digunakan tentu saja masing-masing peserta harus mempersiapkan laptop, masing-masing peserta harus dapat berjejaring kerja di antara anggota grupnya, kemudian membuat presentasi, kemudian nanti masing-masing peserta masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil studi kasus tersebut, dan setiap orang punya peran di dalam kelompoknya. Kemudian alat yang dipakai tadi sudah saya sebutkan, sama laptop, LCD proyektor, bahan tayang, whiteboard, spidol, dan lain sebagainya. Demikian Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, kita nanti akan menjelaskan hasil pembelajaran dengan kesimpulan tentang pembelajaran jejaring kerja, dan diminta peserta menanggapi dan diminta peserta nanti akan mengimplementasikan pengetahuan tentang jejaring kerja di unit organisasinya, dan peserta nanti dapat mengungkapkan persoalan-persoalan secara kritis, menganalisanya, dan itu pasti akan meningkatkan kinerja organisasi. Demikian saya tutup dengan mengucapkan rasa terima kasih kepada para peserta yang selama ini mengikuti dengan tekun mata pelatihan jejaring kerja dengan 4 materi pokok yang kita sampaikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang.